Oke, baiklah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi atau battle antara kelompok 5 dan kelompok 6 dengan materi yang akan dibawakan tentang pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 5. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dan untuk menjadi warga negara yang baik, Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Kita wajib untuk mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila yang ada di Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama adalah sila yang berkaitan dengan sikap kita sebagai umat pada Tuhannya. Warga negara percaya dan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sila kedua berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Sila ketiga adalah nilai penting yang harus semua pahami. Setiap wanita negara Indonesia harus berupaya sesuai kemampuan mereka untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Pada sila keempat berkaitan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima adalah perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang, seperti yang kita tahu bersama bahwa negara kita dibangun dengan berdasarkan keadilan yang dijunjung di seluruh negeri. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan tadi adalah untuk menciptakan sebuah bangsa yang kuat dalam berbagai bidang, maka warga negara yang harus bergerak, harus berusaha, harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri, tidak dengan mudahnya mencintai budaya bangsa lain dibandingkan bangsa sendiri. Nah, itu tadi materi dari kelompok 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya buka ruang pertanyaan. Kita batasi untuk 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand bagi kelompok 6. Baiklah, kepada Saudari Nurfata Tuljana diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurfata Tuljana. Saya ingin bertanya, menurut kelompok 5, apakah terdapat tantangan atau kendala dalam pelaksanaan Pancasila berbangsa dan bernegara? Jelas? Sekian. Iya, terima kasih. Kemudian kepada Saudara Muhammad Iksan. Kepada Saudara Devri dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya, apa pendapat kalian kelompok 5 jika ada warga negara Indonesia yang tidak mengamalkan nilai Pancasila, khususnya sila pertama, bahwa orang tersebut tidak percaya akan adanya Tuhan? Bagaimana? Kelompok 5 jelas? Jelas. Terima kasih. Pertanyaannya boleh diketik nanti di kolom chat. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok 5 diberikan waktu untuk mencari jawaban, kemudian menjawab pertanyaan dari teman kita dari kelompok 6.
Bagaimana kelompok 5, apakah sudah mau menjawab? Saya moderator. Ya, kepada saudari siapa? Siti Juaria. Ya. Persilakan. Pertanyaan dari Devri. Apa pendapat kalian jika ada warga negara Indonesia yang tidak mengamalkan nilai Pancasila, khususnya sila pertama, bahkan orang itu tidak percaya akan adanya Tuhan? Menurut saya, apabila sila pertama tidak diterapkan, masyarakat yang kondisinya beragama karena memiliki agama dan keyakinan berbeda akan mengalami konflik satu sama lain. Apalagi sila pertama adalah sila yang paling utama. Jika seseorang tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka sulit untuk menumbuhkan toleransi antar beragama. Dan Ya, terima kasih. Apakah dari kelompok 5 masih ada ingin menambahkan jawaban dari temannya? Moderator, saya ingin menambahkan. Ya, kepada saudari siapa tadi? Sefriana. Oke, kepada saudari Sefri dipersilakan. Jadi menurut saya ateisme atau tidak beragama di Indonesia adalah hal yang tidak umum dan sangat jarang terjadi pada penduduk Indonesia, terutama karena besarnya stigma sosial yang melekat dengan menjadi seorang ateis di Indonesia. Kemudian, ateis tidak diakui di Indonesia karena seringkali dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum, setidaknya secara tersurat. Kemudian, tidak ada hukum ataupun undang-undang di Indonesia yang secara tegas melarang ataupun menentukan sanksi bagi seorang ateis. Namun, dengan menjadi ateis akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak kewajiban seorang di mata hukum. Misalnya, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk KTP yang mengharuskan pencantuman agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, ateis di Indonesia tetap diwajibkan untuk mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya untuk memenuhi persyaratan administratif. Meskipun seorang ateis tidak dikenakan sanksi atau hukuman karena menjadi seorang ateis, penyebar ateis di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal Undang-Undang Indonesia. Terima kasih. Itu menurut saya. Iya, baik, terima kasih. Kita kembalikan kepada penanya, kepada saudara Devri. Apakah jawaban dari teman kelompok 5 sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, baik. Moderator izin menjawab pertanyaan yang pertama tentang tantangan. Iya, kepada saudari siapa yang menjawab? Sefriana, moderator. Oh, oke. Kepada saudari Sefriana dipersilakan. Oh iya, tunggu. Sabar tak kancing. Pertanyaannya kan menurut kelompok 5 apakah terdapat tantangan atau kendala dalam pelaksanaan Pancasila berbangsa dan bernegara? Tentu ada tantangannya. Yang pertama yaitu dalam bidang pemerintah. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam pemerintah salah satunya dengan tidak mengimplementasikan sebagaimana mestinya kekuasaan dan wewenang nilai-nilai Pancasila. Seperti dalam kasus korupsi, banyak pemerintah yang melakukan korupsi. Dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi akhir-akhir ini, seharusnya pemerintah mengerti bahwa korupsi sangat berdampak buruk, secara nyata memberi dampak kerusakan yang sistematik di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sektor publik lainnya.
Kemudian tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang masyarakat, salah satunya pada perkembangan teknologi. Pada perkembangan teknologi banyak hal positif dan tentu saja hal negatifnya. Seperti pada masyarakat dengan berkembangnya teknologi, banyak tren atau budaya luar yang masuk di Indonesia. Akibatnya seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi manusia yang individualis atau egois, serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Maka kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring pengaruh baik atau buruk dari budaya luar. Kemudian tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan di bidang iptek Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Kemudian globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Kemudian yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Kemudian pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, certification atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Menurut saya itu, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kembalikan dulu kepada penanya, apakah sudah jelas jawaban dari Sevriana atau masih ada yang kurang? Sudah sangat jelas, moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya. Baiklah, diskusi kita sampai di sini. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan battle dengan kelompok 6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Atas nama Devin Muhammad Iksan, selaku moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan resumenya. Jadi, untuk kelompok 6, judul resumenya yaitu Pelaksanaan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Untuk kelompok 6, kami persilahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya langsung saja memaparkan materinya. Dengan materi tadi, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama itu, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Bagian A, aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Bagian B, aktualisasi Pancasila yang subjektif.
Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif. Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dipaparkan oleh kelompok 6. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Untuk kelompok 5, jika ingin bertanya silakan raise hand. Baiklah, untuk penanya pertama, saya persilakan Saudari Nurhalisa. Baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan, kita ini mahasiswa PGSD, berarti kita ini calon guru. Nah, yang saya tanya, bagaimana kita sebagai calon guru itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri anak didik kita nanti agar dalam pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat terlaksana sejak dini. Terima kasih. Bagaimana kelompok 6? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, saya rasa sudah jelas ya. Boleh di chat di komentar. Oke. Oke, untuk penanya kedua, saya persilakan Siti Juaria. Baiklah, terima kasih. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yan, terima kasih. Baik, pertanyaannya boleh diulang di kolom chat ya. Baik, mungkin hanya 2 pertanyaan. Untuk kelompok 6 dipersilakan menjawab. Moderator, izin menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Baik, untuk Bapak Turjana, persilahkan. Pertanyaannya tadi kan, apa yang akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik,
Jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jelas kondisi masyarakat Indonesia akan dipenuhi dengan konflik dan kehidupan kita tidak rukun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Fatatul Jannah. Untuk kelompok 6 lainnya apabila ingin menambahkan, dipersilahkan. Moderator, saya izin menambahkan jawaban dari Nur Fathatul Jannah tadi. Baik, silakan. Amanda Aurora. Tambahan jawaban saya, selain dipenuhi konflik, tidak diterapkannya sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menimbulkan pelanggaran serta kewajiban. Misalnya suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, seanggap tidak ada ya. Saya kembalikan ke penanya, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih Siti Juwaria. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Nurhalis. Baik, saya persilakan Andini. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita sebagai calon guru bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak didik kita? Anak usia dini adalah anak yang mudah untuk menangkap atau mempraktekkan suatu hal. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik atau guru di masa depan wajib untuk mengenalkan mereka pada nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya dengan cara melalui aktivitas sehari-hari. Langkah mudah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia sekolah itu, yang pertama itu rutin mengajak anak beribadah bersama di lingkungan sekolah dikala mungkin. Yang kedua, membiarkan anak-anak mengajak teman bermain bersama. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sesuai keinginannya. Yang keempat, mengajarkan dia untuk berbagi sesama teman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Andini. Untuk kelompok 6 lainnya yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya izin menambahkan moderator. Baik, Amanda Aurora, saya persilahkan. Saya langsung saja. Untuk mengajarkan nilai-nilai atau menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak-anak usia sekolah dasar itu, pertama mungkin saya bisa ambil contoh kecil ya, seperti dengan cara itu saya mengambil contoh dari agama Islam kan. Begini, kita sebagai guru kan harus bisa menjelaskan dengan anak tersebut kalau anak yang lain itu berbeda keyakinan dengan kita dan tidak boleh menjelekan agama dari anak yang berbeda itu. Terus harus bisa meyakinkan kalau kita itu agamanya itu beda. Ini Islam, terus yang ini lain juga. Jadi anak-anak tersebut tidak ada yang bisa, maksudnya saling menjatuhkan begitu, dan seperti itu saja moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda Aurora. Apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Saya boleh menambahkan sedikit, moderator.
Oh baik, saya persilahkan Astanti Sakaria. Oke, baik. Terima kasih, langsung saja. Tentunya untuk menanamkan karakter pada diri siswa itu melalui nilai-nilai Pancasila, tentunya kita sebagai calon guru memiliki peran yang sangat penting karena guru merupakan pembimbing siswa ketika di sekolah. Nah, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi bentukan karakter siswa dapat dilakukan seperti yang sudah dijelaskan tadi teman kita oleh, kalau tidak salah siapa tadi menjawab, Nur Fatatul Jana. Andini kayaknya. Kepada saudara yang sudah dijelaskan saudari Andini. Tadi di situ contoh-contohnya sudah sudah hampir lengkap. Maksudnya sudah bagus, sudah banyak dijelaskan. Saya cuma menambahkan sedikit, misalnya melalui pembelajaran di sekolah. Tentunya kan kita sebagai calon seorang guru, kita nanti akan mengajarkan anak-anak murid itu melalui pembelajaran di dalam kelas dan juga memberikan contoh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari buat peserta didik. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Astanti Sakaria. Apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, saya rasa sudah tidak ada ya. Saya kembalikan ke penanya, Nurhalisa, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Saya rasa sudah cukup, sangat jelas, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Nurhalisa. Baik, untuk sesi pertanyaan saya cukupkan. Karena mengingat yang Ibu suruh lalu kan sepertinya cuma 2 pertanyaan saja ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ingin tutup saja pertemuan untuk kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.